Karena dengan prestasi Pak Sandi Uno ini di dalam kabinet Pak Jokowi ini sangat mungkin sekali beliau ini akan bisa menjadi presiden masa depan. Ya. Pengenlah sekali-sekali orang Jawa Barat itu menjadi cawapres. Ya kan? Sandiaga Uno inilah pilihan yang paling tepat. Di luar faktor memang dia punya logistik, dia punya kekuatan jaringan, dia punya partai juga P3 gitu. Yang kesan wakil presiden itu ban serep, nah itu mungkin nggak akan terjadi kepada Pak Sandiaga Uno. Tidak akan mungkin mau Pak Sandi Uno sebagai ban serep, kan? Makanya diperlukan anak-anak muda yang memimpin bangsa ini ke depan gitu loh. Oke, jadi memang kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mr. Puisi, ngobrol-ngobrol santai ya terkait dengan dinamika dan adakah plot twist atau drama-drama lagi yang akan terjadi setelah sebelumnya ada drama Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar Capres-Cawapres dari Koalisi Perubahan. Sekarang apakah akan ada drama juga dari kubu Ganjar Pranowo? Tapi sebelum itu kami ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, comment, share konten-konten di channel YouTube ini. Mr. Puisi, ini ada yang hot lagi ya judul yang kita bahas hari ini. Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil yang akan jadi cawapres Ganjar, dan benarkah ada plot twist ya sebagaimana clue yang disampaikan oleh Ridwan Kamil, kejutan misalnya dalam beberapa minggu ini? Terima kasih. Ini judul yang bagus yang harus kita bahas karena sesungguhnya bahwa potensi kedua calon cawapres ini, Ridwan Kamil dan Sandi Uno sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Dimana yang menurut prediksi yang kita sebelumnya bahwa sesungguhnya Pak Sandi Uno itu kemungkinan besar juga calon jadi presiden berikutnya setelah 2024. Ya. 2029 kemungkinan Pak Sandi akan bukan menjadi cawapres lagi, akan jadi capres. Ya. Karena apa? Mungkin 5 tahun lagi Pak Sandi udah lebih matang lagi berpolitik. Kemudian memang betul-betul ingin melepaskan semua usahanya langsung terjun ke politik, sehingga memungkinkan sekali karena dengan prestasi Pak Sandi Uno ini di dalam kabinet Pak Jokowi ini sangat mungkin sekali beliau ini akan bisa menjadi presiden masa depan. Ya. Nah sekarang mungkin yang dibutuhkan Pak Sandi Uno adalah menjadi cawapres. Ya, untuk loncatan dulu lah, betul loncatan. Yang sangat memungkinkan untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Kemudian memang dari segi elektabilitas itu sendiri bahwa Sandi Uno tuh mempunyai ranking yang cukup tinggi, mungkin paling tinggi untuk sebagai cawapresnya. Ya. Nah kebetulan memang Pak Ganjar sebagai orang Jawa dibutuhkan juga wapres yang di luar Jawa, di mana Pak Sandi Uno kan mungkin kuat di Sulawesi ya. Nah sehingga ini memungkinkan sangat idealis untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Tetapi idealisme ini kalau menang justru nanti akan menjadi lawan Pak Ganjar untuk 2029. Nah bagaimana dengan Ridwan Kamil? Yeah. Ridwan Kamil mungkin lebih pas untuk jadi cawapresnya Pak Ganjar. Karena apa? Pak Ganjar ini kan lemahnya suaranya di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Sedangkan kita ketahui bahwa Jawa Barat ini adalah potensi suara pemilih itu terbesar di Indonesia. Ya kan? Yeah. Nah sehingga dibutuhkan orang yang sangat kuat di Jawa Barat, yang mana Pak Ridwan Kamil adalah gubernur Jawa Barat ini pasti sangat menguasai Medan dan menguasai seluruh kepala desa, bupati dan daerah Jawa Barat. Ya, artinya jaring politiknya sudah sangat kuat mengakar lah. Tetapi mungkinkah dia mau diusung oleh Pak Ganjar untuk cawapres karena partai politik yang dia tempati saat ini adalah Golkar yang udah jelas-jelas mendukung Prabowo Subianto. Nah, kalau dia mau, ya mungkin orang rakyat akan menilai bahwa
kredibilitas daripada Pak Ridwan Kamil itu tidak kurang bagus, jadi dianggap oportunis. Loncat kemana-mana loncat gitu sini, ya. oportunis lah. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara partai politik kan Golkar yang pertama. Sebelumnya kan beliau independen. Ya ketika jadi wali kota Bandung, kemudian waktu pertama kali jadi gubernur Jawa Barat kan juga dari independen. Tapi jelang 2024 ini beliau kan sudah masuk sebagai kadernya Golkar. Nah, itu menjadi pertanyaan menarik. Apakah berani memang Ridwan Kamil jika memang ditarik misalnya dengan pertimbangan tertentu meninggalkan Golkarnya? Menurut Mr. Puisi seperti apa? Bisa terjadi. Karena apa? Yang dicari Pak Ridwan Kamil adalah kekuasaan. Itu loh. Artinya pengenlah sekali-sekali orang Jawa Barat itu menjadi cawapres. Ya kan? Orang Sulawesi sudah pernah. Pak Yusuf Kalla kan. Kemudian Jawa Barat ini kan belum pernah kan rasanya dia. Sehingga ini yang dicari oleh Pak Ridwan Kamil, sedangkan pemilih yang terbesar kan Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan Pak Ridwan Kamil ketika namanya masuk dalam survei sebagai cawapres Ganjar, ditanya kan beliau bilang politik itu cair, dinamis, akan banyak drama, akan ada plot twist. Nah, apakah itu sinyal bahwa beliau lah sebenarnya akan menjadi plot twistnya di kubu Ganjar gitu? Atau bahkan juga menjadi plot twist bagi Golkar sendiri gitu misalnya? Nah, ini memang yang pertimbangan daripada PDI Perjuangan ini kita belum tahu arahnya kemana sih sebetulnya. Karena kalau seandainya mengarah ke Pak Ridwan Kamil, takut P3 itu kecewa. Bisa malah mungkin P3 yang kabur gitu. Ya itu bisa, makanya jauh-jauh hari sebelum ditentukannya cawapres, sekarang P3 diajak berkonsolidasi untuk memenangkan dan mengkoordinasi di dalam organisasi pemenangan. Ya, tim pemenangan nasional. Jadi sudah dibentuk. Kemudian kan kata Pak Aritano kan tiap minggu akan ada rapat 2 kali. Sampai tanggal 13 ini kalau tidak salah katanya akan dimatangkan terus kan gitu. Dimatangkan terus. Kalau memang kemudian kan di situ akan terjadi konsolidasi sehingga nanti last minute baru akan ditentukan siapa yang cawapresnya. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa penentuan cawapres daripada PDI dan Gerindra ini adalah menunggu bagaimana perkembangan politik yang ada di koalisi perubahan. Oke. Jadi kemungkinan sekali PDI Perjuangan Pak Ganjar akan berjalan dengan timnya berkampanye besar-besaran belum menentukan cawapresnya. Diberikan juga Pak Prabowo. Karena kemungkinan kalau memang perubahan itu memang betul solid dan sangat kuat sekali gitu, mereka bisa bergabung. Nah, tetapi kalau misalnya bergabung sekarang, ini selesai kan lawan kota kosong. Gitu. Nah, itulah makanya memang ini dinamis ya. Dinamis kan last minute baru akan tahu kita sebenarnya apa yang akan terjadi. Oke. Nah, kalau kita bicara dari sisi kekuatan personal atau kekuatan modal politik yang dimiliki oleh Sandiaga Uno maupun Ridwan Kamil, dengan ya kedua-duanya sebenarnya sama juga dekat dengan anak-anak muda gitu. Dia sebagai calon pemimpin yang milenial lah, dekat dengan anak-anak muda. Tapi kalau menurut perspektif Mr. Puisi, dari kombinasi berbagai faktor modal politik, mana yang lebih kuat? Daya elektoralnya juga gitu. Kalau saya bilang justru Pak Sandi Uno lebih kuat ya. Karena Sandi Uno itu sangat kemana-mana gitu ya. Artinya kalau kita bicara investasi politik, ada istilahnya kalau dalam konteks keuangan juga ada istilahnya sunk cost, biaya yang sudah habis gitu, artinya biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, dalam konteks ini kan Sandiaga Uno sudah punya sunk cost ketika dia menjadi cawapres sebenarnya. Di 2019 itu investasi yang tidak sedikit yang dia keluarkan, apalagi kemudian dan sudah mungkin lebih banyak dikenal daripada Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ya sudah pernah menjadi cawapres kan gitu. Kemudian keuntungan dari PDI Perjuangan itu bahwa
Pak Sandi Uno akan membawa logistik juga. Ya. Nah, ini kan menjadi salah satu, kalau kita bicara kandidat cawapres kan dia yang terkaya dengan 10 T ke atas kalau tidak salah harta kekayaannya. Karena coba kita lihat kalau terjadi 2 putaran berapa triliun yang dibutuhkan oleh partai politik yang berkoalisi itu berapa? Oke. Itulah sebetulnya masalah pemilu itu cost yang sangat tinggi. Ya itu yang menyebabkan banyak terjadi korupsi. Ya. Gitu. Jadi memang kalau bicara ujung-ujungnya adalah cost duit, ya itu kan mungkin Pak Sandiaga Uno dengan kekuatan logistiknya, apalagi dia jaringan pengusaha, mungkin pilihan yang lebih rasional. Menurut pengamatan sementara ini yang lebih rasional Pak Sandi Uno. Walaupun terjadi nanti tahun 2029 jadi ya. pikirkan nanti lah kan gitu aja. Kita pikirkan nanti kan belum pasti belum juga. tentu juga kan gitu. Itu loh. Oke. Nah, terakhir Mr. Puisi, ini apa yang sebenarnya bisa, kalau mungkin dari Pak Sandi sendiri ya, Pak Sandiaga Uno sendiri, lobby-lobbynya apa yang mungkin bisa memastikan atau apa yang dia bisa tawarkan lah kepada PDIP atau Ibu Mega, kan sini Ibu Mega juga yang pegang kunci gitu untuk meyakinkan PDI Perjuangan, meyakinkan Ibu Mega bahwa Sandiaga Uno inilah pilihan yang paling tepat. Di luar faktor memang dia punya logistik, dia punya kekuatan jaringan, dia punya partai juga P3 gitu. Banyak yang bisa ditawarkan oleh Pak Sandi Uno. Satu mungkin kalau dia jadi cawapres, dia bisa mewarnai kabinet perekonomian nanti, saran-saran untuk menentukan kabinet perekonomian yang baik, sehingga negara Indonesia itu perekonomian tidak lebih maju. Artinya keluar dari, selama ini kan kita menjadi negara kelas menengah, ya, sehingga Indonesia kan harapannya lepas dari middle income trap country, ya, menjadi negara maju dengan apa yang dicanangkan baseline oleh Pak Jokowi adalah hilirisasi kan begitu. Ya, makanya industrialisasi juga. Apalagi policy apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar mirip-mirip juga apa yang telah dilakukan oleh Pak Sandi Uno untuk memajukan UMKM seluruh Indonesia. Karena sebetulnya yang menghidupi, yang memberi makan masyarakat seluruh Indonesia ini selalu UMKM, bukan konglomerat yang perusahaan segelincir itu. Karyawannya juga hampir dia bilang hampir 90% UMKM menyerap lapangan kerja. yang memberikan lapangan kerja. Nah, itulah makanya nanti kalau Pak Sandi Uno jadi cawapres mungkin akan ada pembagian tugas dengan presiden. Jadi jelas lah, clear lah. Artinya selama ini yang kesan wakil presiden itu ban serep, nah itu mungkin nggak akan terjadi kepada Pak Sandiaga Uno. Tidak akan mungkin mau Pak Sandi Uno sebagai ban serep karena dia kan pemikir visioner, filosofinya tinggi. Kerja cepat, kerja cerdas, kerja tuntas. Nah ini yang dibutuhkan, makanya diperlukan anak-anak muda yang memimpin bangsa ini ke depan gitu loh. Oke, jadi memang kepemimpinan duit tunggal lah itu narasinya kan, duit tunggal itu yang diharapkan capres maupun cawapres sama-sama berperan, bukan cawapres hanya menjadi ban serep kan begitu Mr. Puisi. Oke, terakhir Mr. Puisi, apa mungkin yang bisa kita tunggulah nanti, walaupun nanti akan ada plot twist, ada kejutan, ya kita harus seperti apalah menyikapi ini. Kita tunggu nanti sebetulnya cuitan Pak Ridwan Kamil tuh tunggu. Minggu depan akan terjadi sesuatu yang kejutan gitu. Nah, saya takutnya ada inilah dia mau melompat. Mau keluar dari Golkar. Mau keluar dari Golkar mungkin. Tapi memang bebannya nggak terlalu berat ya karena cuman nggak ngaruh lah. Karena dia kan bukan tokoh Golkar. Iya, kan baru juga bergabung di Golkar. Dia masuk ke Golkar ini ingin mendapatkan kendaraan untuk menjadi cawapres sebetulnya. Ternyata tidak. Kenapa? Karena apa? Pak Erlangga sendiri kan juga diusung harus menjadi capres atau cawapres. Nggak mungkin dong Pak Ridwan Kamil akan menjadi cawapres melompati Pak Erlangga. Nah sehingga Pak Erlangga lari ke Pak Prabowo, kan kemungkinan dia lari ke sana ya udah dianggap mengkhianati partai juga itu. Kan gitu. Nah sehingga juga nanti narasi-narasi yang akan terjadi itu akan merugikan PDI Perjuangan. Hati-hati loh. Jadi itu juga ada plus minusnya ya masing-masing jika diambil antara Sandiaga Uno misalnya pilihannya atau Ridwan Kamil. Tapi kita tunggu saja, pasti Ibu Mega punya insting politik yang tajam.
agar bisa ya mencapai misi besar PDI Perjuangan hat-trick, ya, menang 3 kali pemilu legislatif, menang 3 kali pilpres. Kita tunggu saja seperti apa perkembangannya. Oke, sebelum kita akhiri, kami ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga komen, like, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.